Selamat datang kembali di segmen analisa. Banyak sekali dukungan dari netizen untuk Pratiwi Novianti dengan dia memutuskan untuk walk out dari mediasi kedua hari ini. Salah satu dukungan juga disampaikan oleh Denny Sumargo. Di postingan terbarunya, Denny Sumargo ini membuat kata-kata yang cukup menyejukkan hati buat Novi adalah saya bersama donatur. Terus juga ada kata-kata di sini jawaban dari netizen bahwa Bang Densu tolong bantu Teh Novi Bang dalam menghadapi kasus sama si Agus. Pas ketemuan kemarin bener-bener dipojoki sama si Farhad dan katanya ante-antenya. Iya, makanya saat kesepakatan tadi gue langsung telepon. Nah, sebenarnya ada beberapa netizen yang berpikir bahwa ini Farhad Abbas dan juga timnya pada saat mengundang Novi datang ke tempat mediasi di sebuah hotel mewah begitu. Kan Farhad juga bilang, ini kita tuh ngundang mereka bukan 1 juta 2 juta loh, tempatnya mahal ini loh. Kenapa itu diungkit-ungkit juga? Toh juga Novi tidak pernah meminta diundang untuk hadir di tempat yang semewah itu gitu. Kenapa nggak hadir kayak di warung kopi aja mungkin? Kenapa harus seperti itu? I don't know, ada strategi-strategi apa. Terus juga waktu Farhad ngomong sama Novi, terus juga sama Densu, lewat telepon dan juga Gary, itu pakai nunjuk-nunjuk teman-teman. Mediasi macam apa pakai nunjuk-nunjuk seperti itu? Kalau memang Farhad sebegitu beraninya, kenapa dia tidak hadir pada saat mediasi pertama yang ada Denny Sumargonya? Banyak yang komentar gini, Farhad Abbas ini kerasnya beraninya sama perempuan aja. Coba waktu itu sama Densu, kok nggak berani gitu? Ini kan ada banyak komentar yang seperti itu. Coba kita simak cuplikan-cuplikan yang viral di TikTok pada saat Farhad kesannya nada bicaranya tuh kayak intimidatif gitu loh kepada Novi dan juga Gary. Ini salah satunya. Ya itu terjadi. Ini acara hari ini bukan uang perkara 1 juta 2 juta untuk bikin tempat di sini. Itu kan main-main. Main-main. Ini perkara bukan 1 juta 2 juta buat tempat di sini. Apa kabar dengan waktu Densu juga ngebuat acaranya? Ngundang tim, sewa gedung, dan sebagainya. Apakah itu juga bukan acara 1 juta 2 juta? Kan nggak juga. Terus alasannya Agus, katanya sakit gigi nggak datang. Yang lain-lain juga punya alasan sendiri. Jadi terlalu mengada-ada alasan di sini. Yang paling ngebuat aku kayak konyol banget dan kayak geram gitu ya. Pada saat ada momen di sini mereka lagi berada di sebuah kayak round table gitu atau meja bundar. Ada kuasa hukumnya Novi, ada Brian, mantan ya kayak sekarang ya. Terus juga ada Gary, ada Novi, dan lebih banyak adalah tim dari Farhad Abbas. Itu lagi telepon sama Denny Sumargo. Ini yang disampaikan oleh Farhad yang ngebuat aku, kok begini banget ya? Saya rasa Agus saat ini sudah berada di tangan yang tepat. Ini adalah suara teleponnya Densu yang tidak bisa didengar dengan jelas, teman-teman ya. Terus? Pak Krisnamurti sudah memberikan uang cuma-cuma 50 juta kepada Agus, bahkan mau membawanya ke Singapura. Bayangkan, bla 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 kepotong terus dipotong sama suaranya Farhad Abbas. Udah tutup aja, kalau nggak saya bubarin ini semuanya gitu. Matiin aja. Angkat berdiri. Hey Ger, kamu mau cari gara-gara Ger? Kenapa kamu? Dia provokator baru gitu. Ini penjahat, ini nggak bener. Novi udah baik, pengacara Brian udah baik, ini yang nggak benar gitu. Nah, ini kan kesannya kayak semena-mena gitu nggak sih, mentang-mentang mengundang gitu. Ya, wajar aja Novi walk out gitu loh, dengan perlakuan bagian-bagian dari mediasi, kok kesannya kayak semena-mena gitu. Seandainya ya,
Karena kalau aku lihat di sini memang timnya Farhad kan jauh lebih banyak dibandingkan timnya Novi. Akan berbeda cerita kalau ada Denny Sumargo yang hadir. Akan berbeda cerita kalau ada tim Novi, kuasa hukumnya juga lebih banyak yang hadir. Kesannya, yang dilakukan Farhad ini lebih kayak keintimidasi buat Novi. Bukan yang kita mau damai. Kalau mau damai kan nggak begini ceritanya ya. Bahkan di bagian yang lainnya, yang ngebuat aku semakin miris, kata-katanya Farhad ini, pada saat ngomong sama Novi, gayanya memang gaya intimidatif. Mungkin sebagian pengacara ini menjadikan sebagai langkah strategi. Tapi berbeda banget waktu Farhad ditemui langsung oleh Denny Sumargo waktu di rumahnya. Kan kelihatan lebih bersahaja, lebih nyantai, lebih kalem. Tetapi ini waktu ngomong sama Novi, ya ampun, sampai sebegininya deh. Kan bukan urusan kalian. Nanti kita hadapi. Gitu. Itu aja kalau menurut saya. Berarti saya tidak sepakat. Dengan berat hati, saya tidak sepakat. Ini menjawab pernyataan dari Farhad bahwa kalau memang ada yang nggak terima nanti uangnya untuk Agus, biar kita yang hadapi gitu. Terus Novi mengatakan, kita nggak sepakat karena saya mau ada keterlibatan Densu dalam perjanjian ini. Ya, alasan tidak sepakat apa? Alasan tidak sepakat apa? Karena Bang Densu harus dilibatkan. Tegas Novi di sini. Kan dilibatkan. Tapi kata-katanya kan berbeda. Kan dilibatkan, kata-katanya berbeda. Nah, dari nada aja, Farhad ini selalu nadanya tinggi, lagi intimidatif. Padahal Novinya udah ngedown banget ya. Ya, begitu. Suaranya pelan banget. Tapi Farhad kayaknya gila ya, terus aja menekan Novi gitu. Ya, kan dia tidak hadir. Kalau misalnya dia sudah ada yang sudah tidak hadir, ya. Kenapa dia sudah hadir? Undangannya ada. Kenapa kalian datang? Kalau kan di undangannya ada Densu, kenapa dia nggak hadir? Kan di undangannya ada. Ya nggak gitu juga. Itu juga pernah kalian lakukan pada saat mediasi yang pertama. Jadi jangan seolah-olah kalian sesempurna itu. Di mediasi yang pertama, waktu di YouTube-nya Densu disiarkan di situ, Farhad nggak bisa datang, alasannya A, B, C, dan D. Agus dan Wawa juga nggak bisa datang, alasannya sakit gigi sama apa? Sama sibuk katanya. Kan itu ada masalahnya. Kan menurut kita. Dan bukan dengan tidak ada namanya Densu. Hanya nama kalian aja. Kamu tiba-tiba masuk sini. Nanti kamu masuk. Nanti ada Pak Bro. Nanti ada netizen. Gila ya, nadanya intimidatif banget kata-katanya di sini dan makanya nggak heran pada saat Novi mengundur keluar dari ruang meeting tersebut, itu adalah keputusan yang paling tepat menurut aku. Nah, Densu sebelum acara ini mulai, dia tuh berpikir nanya sama netizen, gimana kalau kira-kira uang dari Agus ini kita sumbangin aja ya ke orang lain? Coba kita simak baik-baik teman-teman. Kalau nggak ada Novi, nggak ada curhat bank, nggak ada donatur gua, nggak ada itu duit. Memperjuangkan donasi buat Agus aja atau potong roti bang, maksudnya? Salam dari Pekanbaru dulu, Oke. Ya, salah. Jadi di salah satu live-nya Densu dia membuat kayak narasi bahwa apa kita alihkan saja ya duit dari donasi ini kita sumbangkan ke mereka-mereka yang lebih membutuhkan. Dan kalau ada dari donatur yang keberatan, silahkan buktikan aja dengan bukti transfernya. Nanti saya ganti pakai uang pribadi. Tapi Densu juga mau cari aman. Apakah cara ini diperbolehkan secara hukum atau enggak? Nah, aku lihat di sini dengan statement Densu mengatakan tersebut, dia kayaknya udah sangat kesal ya, jengah dengan timnya Agus ini. Terlepas Agusnya cuma diem aja, tapi kan kuasa hukumnya luar biasa berbicaranya. Karena kuasa hukum itu biasanya adalah corong atau perpanjangan tangan dari kliennya. Jadi kalau aku tangkap di sini, Densu pengennya adalah, terlepas ini benar atau enggak, tapi kalau aku tangkap dengan dia statement tersebut, udahlah duitnya kita kasih ke orang lain aja yang lebih membutuhkan, karena memang para donatur kalau dilihat dari survei sekarang, terserah mereka uangnya mau kemana aja boleh deh, tapi yang penting jangan dikasih ke Agus, karena ada kekecewaan yang mendalam yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, ini menurut aku yang sedang diperjuangkan, dan sekarang kan dari teman-teman yang bilang bahwa Anjas, Pak Brian itu ternyata adalah pamannya Novi loh. Aku juga baru tahu kalau Brian yang mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya itu adalah omnya Novi. Ya, aku nggak ngerti ya. Aku lihat dari secara superficial aja memang
ada kayak miskomunikasi yang nggak cocok antara Novi sama Brian. Ya, kalian sudah tahu lah ini arahnya mau kemana. Oke, sementara itu dulu yang bisa aku update teman-teman mengenai kasus ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.